Perkenalkan, saya Maria Agustin Dania Stuti dengan NIM 857858985, Prodi PGSD semester 7 Universitas Terbuka Surakarta. Hari ini kita akan melakukan pengamatan kegiatan praktikum IPA SD yang pertama, yaitu gerakan tumbuhan. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang ternyata melakukan gerak. Namun, gerak bagi tumbuhan berbeda ya dengan gerak makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Bagi tumbuhan, bergerak itu adalah suatu bentuk menanggapi rangsangan yang kita kenal dengan istilah iritabilitas. Gerakan pada tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama gerakan endonom, kedua gerakan higroskopis, yang ketiga gerakan esionom. Gerakan endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari dalam. Yang kedua, gerakan higroskopis, gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan yang menyebabkan terjadinya penyusutan yang tidak merata pada tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga, gerakan esionom, gerakan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar atau di luar tubuh si tumbuhan. Gerakan esionom ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu gerakan tropisme, yang kedua gerakan taksis, yang ketiga gerakan nasti. Untuk gerakan tropisme merupakan gerakan yang dipengaruhi oleh datangnya arah rangsangan dari luar, yang dibagi menjadi fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, dan pigmotropisme. Gerakan taksis yaitu gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taksis dibagi menjadi 2, yaitu kemotaksis dan fototaksis. Gerak esionom yang ketiga yaitu gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Dan gerak nasti dibagi lagi menjadi fotonasti, seismonasti, niktinasti, dan termonasti. Nah, untuk pengamatan praktikum IPA SD ini atau KP yang pertama tentang gerakan tumbuhan, kita akan mencoba gerakan tropisme, khususnya gerakan fototropisme, dan gerakan nasti yang khususnya adalah gerakan seismonasti. Mari kita amati dan kita cermati bersama-sama. Baik, untuk kali ini kita akan mengamati gerakan tumbuhan fototropisme, di mana gerakan fototropisme adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh datangnya arah rangsang cahaya. Di sini kita akan mengamati gerak tumbuhan pada biji kacang hijau yang sudah tumbuh menjadi tanaman kecambah. Di sini kita meletakkan biji kacang hijau di tempat gelap dan hasilnya adalah batang dari kecambah yang sudah tumbuh ini melengkung mengikuti arah cahaya, dan akar yang tumbuh di sini adalah menjauhi arah cahaya.
Selanjutnya di tempat terang untuk fototropisme. Dan sekarang kita akan melakukan pengamatan gerakan tumbuhan somonasti. Nah, sekarang saya berada di tempat di mana subjek pengamatan yaitu tanaman putri malu yang merupakan tanaman yang dapat melakukan gerakan somonasti. Gerakan somonasti itu adalah gerakan tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan sentuhan. Mari kita cermati dan kita amati bersama-sama gerakan somonasti pada tanaman putri malu. Ini adalah tanaman putri malu yang dapat kita jumpai. Kebetulan tanaman ini berada di pinggir jalan, di tepi jalan, dan ini bukan tanaman yang dapat kita ambil dengan mudah, sehingga gerakan atau pengamatan gerakan tumbuhan yang dapat kita amati adalah hanya gerakan somonasti. Sedangkan gerakan tumbuhan yang lain yaitu niktinasi tidak dapat kita lakukan. Itulah alasan mengapa tidak melakukan pengamatan gerakan tumbuhan pada niktinasi. Mari kita uji coba gerakan putri malu, yaitu gerakan somonasti itu. Kita akan pegang secara berbeda arah ya, dan seberapa halus dan seberapa kasarnya gerakan somonasti itu terjadi pada putri malu dan rangsangan itu sendiri. Baik, gerakan yang pertama atau rangsangan yang pertama kita sentuh putri malu pada ujungnya seperti ini. Ya, kita melihat bahwa ujung dari si putri malu sudah menutup dan arahnya berlawanan ya dengan arah sentuhan. Jadi kita uji coba lagi ya. Oke, baik. Selanjutnya kita lakukan sentuhan putri malu dengan cara yang sedang atau kecepatan yang sedang tadi dengan cara yang halus ya. Kita lakukan pada ujung putri malu. Ya. Nah, terlihat daun putri malu mengatup cukup cepat dibandingkan gerakan putri malu yang sebelumnya. Mari kita sentuh kembali yang ketiga, gerakan atau rangsangan sentuhan pada putri malu dengan secara cepat. Ya, lihat bahwa gerakan yang cepat ini tadi membuat beberapa tumbuhan atau beberapa daun putri malu juga mengatup, dan tidak hanya pada satu saja daun putri malu yang menutup. Kita telah melakukan pengamatan gerak tumbuhan, khususnya gerak somonasti pada tumbuhan atau tanaman putri malu. Demikian pengamatan yang dapat kita lakukan. Sekian dan terima kasih.